Shalom, selamat pagi saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Kristus. Di akhir pekan ini kembali kita akan merenungkan firman Tuhan. Untuk itu mari kita satu dalam doa. Bapa kami yang baik, terima kasih atas penyertaan-Mu sehingga pagi ini kami masih boleh bangun dengan tubuh yang diberkati dan masih diberikan kesempatan untuk kembali membaca dan merenungkan firman-Mu. Berkatilah kami ya Bapa, agar kami boleh mengerti, terlebih mampu melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, hanya di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus Tuhan, pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dengan judul Warisan Kekal. Pembacanya terambil dari Markus 10 ayat 17 sampai 22 dengan perikop orang kaya sukar masuk kerajaan Allah. Pada waktu Yesus berangkat untuk meneruskan perjalanannya, datanglah seorang berlari-lari mendapatkan dia. Dan sambil bertelut di hadapannya ia bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengurangi hak orang, hormatilah ayahmu dan ibumu." Lalu kata orang itu kepadanya, "Guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya, lalu berkata kepadanya, "Hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, jualah apa yang kau miliki dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Mendengar perkataan itu, ia menjadi kecewa, lalu pergi dengan sedih sebab banyak hartanya. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih, warisan adalah harta atau kekayaan yang ditinggalkan seseorang setelah meninggal dunia. Warisan kekal dalam konteks keagamaan, khususnya kekristenan, merujuk pada janji hidup abadi di surga yang diterima oleh orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Ini adalah warisan yang tidak akan binasa dan melampaui harta duniawi. Nah, sebagai orang tua memiliki tanggung jawab untuk mewariskan nilai-nilai rohani kepada anak-anak, termasuk pengenalan akan Tuhan dan ajaran-ajarannya yang merupakan warisan yang lebih berharga daripada harta duniawi. Seperti yang dilakukan oleh seorang pria yang bernama Tumpal Dorianus Pardede, yang terkenal dengan nama T.D. Pardede. Beliau seorang pengusaha sekaligus politikus. Dia merupakan salah satu pengusaha terkaya di Indonesia pada era tahun 1980-an. Kekayaannya ditaksir mencapai 550 miliar rupiah. Karena ia memiliki berbagai perusahaan sebanyak 26 perusahaan. Mulai dari pabrik tekstil, hotel, perkebunan, bahkan klub sepak bola, dan berbagai usaha lainnya. Sehingga ia dijuluki sebagai Raja Uang. Namun saudaraku, kekayaan tidak membuatnya silau. Pardede dikenal menganut filosofi hidup sederhana. Seperti yang tertuang dalam buku 75 tahun Dr. T.D. Pardede yang dicetak pada tahun 1991. Dia mengajarkan dalam bukunya bahwa orang kaya harus belajar hidup miskin. Artinya, seseorang yang sukses harus tetap rendah hati dan selalu mengingat masa-masa sulit di masa lalu. Karena menurutnya, kekayaan itu adalah titipan Tuhan yang tidak boleh disombongkan. Semua harta hanyalah amanah, sehingga harus digunakan untuk kebaikan. Maka berdasarkan prinsip inilah, T.D. Pardede aktif di dalam berbagai kegiatan-kegiatan sosial, termasuk membangun rumah sakit, sekolah, bahkan tempat ibadah, khususnya bagi masyarakat di Medan, di Sumatera Utara.
Dan oleh karena prinsip itu juga, maka sebelum wafat ia mewasiatkan agar seluruh hartanya tidak diwariskan kepada anak-anaknya. Bukan karena ia tidak sayang kepada anak-anaknya, tapi karena dia mau memberikan warisan rohani, mewariskan harta yang kekal. Warisan kekal bukan hanya tentang keberadaan fisik yang abadi, tetapi juga tentang kualitas hidup yang baru dan sempurna di hadirat Tuhan. Sebab warisan duniawi seperti harta benda atau kekayaan bisa hilang atau musnah. Tetapi warisan kekal itu bersifat abadi dan tidak terpengaruh oleh waktu. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, khotbah tentang warisan hidup kekal berdasarkan Markus 10 ayat 17-22 ini mengilustrasikan bagaimana fokus pada harta duniawi dapat menghalangi seseorang untuk menerima hidup kekal. Cerita ini menyoroti bahwa mengutamakan kekayaan materi di atas segala-galanya, termasuk dalam mengikut Kristus, dapat menjadi penghalang untuk masuk ke dalam kerajaan Allah. Dan khotbah ini juga menekankan pentingnya untuk melepaskan keterikatan pada harta duniawi dan memilih untuk mengikut Yesus. Bahkan jika itu berarti kita harus melepaskan segala sesuatu yang dimiliki, bahkan yang sangat dicintai. Seperti orang kaya dalam Injil Markus ini. Ia memiliki banyak harta dan ia sangat terikat pada harta itu. Maka ketika Yesus menyuruhnya menjual semua miliknya dan memberikannya kepada orang miskin, dia tidak mau melakukannya. Ia lebih memilih untuk mempertahankan hartanya. Meskipun ia tahu bahwa Yesus sedang menawarkan hidup kekal. Karena mungkin ia merasa lebih senang dengan hartanya atau lebih mencintai hartanya. Sehingga ia tidak mau melepaskannya. Sehingga ia lupa bahwa ia telah kehilangan kesempatan untuk memiliki harta yang kekal dan yang sejati di surga. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, sekarang mari kita coba jujur melihat apa yang masih kita cintai, yang tidak mau kita lepaskan, karena itu adalah berhala. Apalagi kalau itu adalah kebiasaan-kebiasaan yang mendukakan hati Tuhan karena melanggar kesucian Tuhan, termasuk watak karakter kita yang buruk, yang mudah tersinggung, mudah cemburu, dan yang senang membalas dendam, suka melihat orang lain menderita, senang orang lain dipermalukan. Mari kita tinggalkan semua itu. Kita mau membangun legasi, warisan yang baik di bumi ini tentunya. Karena kita memberikan warisan iman kepada orang-orang yang kita tinggalkan di bumi. Orang-orang yang kita kasihi. Karena di surga semuanya itu akan dicatat. Orang-orang tua haruslah meninggalkan legasi yang baik untuk anak-anaknya. Pendidikan yang diberikan memang berguna sekali. Uang yang diberikan juga bisa bermanfaat. Tetapi semua warisan tersebut bisa menjadi sia-sia juga. Bahkan tidak jarang yang malah menjadi penyebab utama dari kehancuran anak-anak. Tetapi warisan takut akan Allah yang diberikan orang tua kepada anak-anak. Lalu anak-anak mengembangkan diri sedemikian rupa sampai mereka menjadi alat di dalam tangan Tuhan yang efektif. Maka orang tua pun tentu juga akan ikut memetik buah dari kehidupan anak-anak yang telah mewarisi iman orang tuanya. So, pertanyaannya sekarang bagi kita para orang tua, apa yang sudah kita wariskan kepada anak-anak kita? Jika belum memberikan warisan yang baik, mari kita tebus kesalahan kita. Supaya di sisa umur kita ini, kita masih bisa meninggalkan legasi untuk anak-anak kita dan sesama. Jadi saudaraku, kita masih punya kesempatan meninggalkan legasi. Mungkin ada orang-orang tua yang sekarang terbaring,
sudah tidak punya kesempatan fisik untuk berbuat sesuatu. Tapi percayalah, doa kita juga bisa menyentuh hadirat Allah dan didengar oleh Tuhan. Maka hargailah waktu yang ada untuk mengukir kehidupan supaya kita bisa memiliki legasi yang berlimpah di kekekalan nanti. Jadi mumpung masih ada waktu, mari kita berubah. Kita persiapkan warisan yang kekal bagi anak-anak kita. Amin. Berikanlah anak warisan yang kekal, yaitu hidup takut akan Tuhan. Maka masa depan akan penuh dengan kasih anugerah Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Bapa di surga atas janji-Mu bagi kami, yaitu bahwa Engkau akan mewariskan kepada kami mahkota kehidupan yang kekal di surga nanti. Karena itu mampukanlah kami ya Bapa, agar kami dapat memperolehnya, dan mampukan kami juga untuk dapat memberikan warisan yang kekal kepada anak-anak dan keturunan kami ya Bapa. Terima kasih Bapa, inilah doa kami. Hanya di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian renungan kita hari ini saudaraku. Kiranya Tuhan Yesus Kristus yang akan selalu menyertai dan memberkati kehidupan kita di sepanjang akhir pekan ini. Amin.